angkat tangan dan menuju kepada mikrofon yang telah disediakan. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Kyai Haji Dr. Andes Syarifuddin Yakub MHI. Kepada Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin jamaah Ashar yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah sore hari ini kita kembali dapat berjamaah di masjid yang mulia ini dan kita lanjutkan kaji kita. Tema sentral, tugas utama hamba Allah terhadap kholiknya, sedangkan subtema adalah amalan-amalan thariqah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa tugas pokok hamba Allah ini terhadap kholiknya itu mengacu kepada surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Ibadah ini termasuk amal ya. Kalau dalam satu ayat Al-Quran Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, dilengkapi dengan 7 anggota tubuh yang disebut dengan al-jawarih, yaitu lidah, mata, telinga, perut, faraj, tangan dan kaki. Nah, apa gunanya Allah lengkapi ini? Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu itu, kamu tidak tahu apa-apa. Lalu dilengkapi Allah dengan sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, afida itu daya nalar hati ini untuk menerima kebenaran. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Lalu dalam surah yang lain Allah menyatakan bahwa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini Allah nyatakan bahwa Allah menciptakan manusia ini ada kematian, ada kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian ini, kita ini ahsanu amala, paling baik amalnya. Jadi tugas kita ini diperintahkan Allah beramal. Apa amal itu? Amal itu harikul jawarih tadi itu, gerakan anggota tubuh yang 7 tadi itu amal. Kalau gerakan anggota tubuh kita itu berpedoman dengan syariat, itu nilainya berpahala. Itulah yang dinamakan ibadah. Tadi kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah itu gerakan anggota tubuh kita yang 7 itu, tapi berpedoman dengan syariat. Itu namanya berpahala, nilainya ibadah.
Tapi kalau gerakan anggota tubuh kita itu menentang syariat, itu nilainya apa tuh? Maksiat, berdosa dia. Nah, jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita menggerakkan anggota tubuh kita itu berpedoman dengan syariat. Makanya kata kuncinya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT itu dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Nah, makanya untuk beramal itu kita wajib belajar. Maka ilmu yang wajib fardu ain kita pelajarin ini adalah ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Karena kalau tidak mengenal Allah, itulah masyarakat jahiliyah yang menyembah patung itu. 360 patung. Patung tidak bisa apa-apa disembah karena tidak berpengetahuan, tidak kenal Allah. Maka mengenal Allah itu melalui ilmu tauhid. Dalam Ahlussunnah itu wajib belajar memahami sifat 20 itu, wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu ya. Setelah mengenal Allah, nah Allah menurunkan syariatnya melalui kitab-kitabnya dan melalui Rasulnya. Maka kita wajib belajar syariat, hukum-hukum Allah. Nah, untuk lebih memahami syariat, karena sumbernya Al-Quran dan hadis, maka sudah dibakukan menjadi ilmu fikih. Sebab fikih itu artinya al-fahmu, paham. Dalam arti bahasa, dalam arti istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu tentang syariat Islam yang amaliyah, sumbernya dari dalil-dalil yang rinci Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk memahami dalil-dalil ini itu sudah disiapkan Allah para ulama. Kalau di masa Nabi langsung Nabi ya bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wafat, para sahabat ini wafat, tabiin ini ada yang memiliki atau diberi Allah otak yang brilian, yang pintar lebih dari kita ini. Siapa itu? Itulah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal ya. Nah, makanya kita bertanya kepada mereka. Karena Allah perintahkan itu fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli kalau kalian tidak tahu. Yang ahli itu. Kami ini nyampaikannya saja itu. Tapi mengacu juga kepada apa yang sudah dirintis oleh ulama-ulama terdahulu itu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi untuk menyampaikan risalah. Nah, jadi kenapa ini saya tekankan? Karena di antara anak-anak muda sekarang tidak mau belajar dengan ulama, mau dengan YouTube, ya, dan mau langsung ke Al-Quran dan hadis. Tidak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis itu kalau bukan ahlinya, ya. Jadi banyak ilmu yang harus dikuasai, ulumul Quran, ulumul hadis, rijalul hadis, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu usul fikih, isti'arah, banyak sekali itu. Baru tepat dia mengeluarkan hukum dari landasan hukum Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu. Seperti contohnya, kita sebentar lagi akan mengeluarkan zakat fitrah, ya. Dengan apa? Dengan beras, ya. Nah, beras itu tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran.
Sadari itu. Kenapa kita dengan beras? Itu hasil kias Imam Syafi'i. Kalau dalam hadis itu warodo Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin ala kulli hurin au abdin zakaril au unsa minal muslimin. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah kepada kaum muslimin ini dengan satu sok kurma atau satu sok gandum. Satu sok itu ukuran sok itu 2,5 kilo, ada 2,8 ya. Dan Masjid Agung ini sudah dibakukan menjadi 3 kilo. Tapi bukan kurma, beras. Kenapa beras? Imam Syafi'i mengkiaskannya itu. Dicari oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Rasulullah SAW merintahkan zakat fitrah kepada kaum muslimin itu kurma atau gandum. Oh, kurma atau gandum itu pada saat itu kutil balad, makanan pokok yang mengenyangkan. Maka dikiaskan makanan pokok yang mengenyangkan di Palembang ini beras. Maka sah berzakat fitrah dengan beras. Kias itu pendapat ulama. Kalau udah ada Imam Syafi'i, kita zakat fitrah dengan kurma atau gandum. Ya. Kalau kurma yang mahal itu ajwa itu 60 real sekilo, kalikan 4.600 sereal itu. Jadi berapa itu? Yang 4.600 kali 60 real, 6 kali 4 24, 240.000 baru sekilo. 3 kilo 600.000 lebih itu. Nah, itu kias Imam Syafi'i itu kutil balad, makanan pokok yang mengenyangkan. Jadilah beras. Beras yang biasa kita makan ya, 3 kilo. Nah, kenapa ada orang dengan duit? Itu Imam Hanafi. Imam Hanafi ini mengacu kepada hadis Ughnu, kata Rasulullah, kayakan orang miskin itu pada hari Idul Fitri itu. Nah, menurut pemikiran Imam Hanafi, mengayakan orang miskin itu bukan dengan kutil balad baik, bukan dengan makanan pokok, tapi kimah harganya. Jadi dikurs harganya. Tapi Imam Hanafi itu harganya bukan harga beras, harga kurma atau harga gandum. Gitu. Jadi harus setel itu ya. Kalau mau beras menurut Imam Syafi'i, kalau mau duit menurut Imam Hanafi, tapi kiasnya harga kurma. Kan begitu. Jangan macak-macak. Macak-macak nanti duit beras 3 kilo. Makanya Masjid Agung ini tidak mau nerima duit. Beli dulu beras itu. Itu ada dijual. Yang dijual itu bukan beras fitrah itu. Beras nian dari pedagang ya. Nah, jadi begitu kalau mau menurut cara Imam Syafi'i. Nah, inilah amalan syariat. Amalan syariat itu namanya diawali dengan taubat, kemudian sesudah taubat itu takwa ya. Kemudian takwa itu istiqomah. Nah, sempurna amalan syariat ini, maka ruhnya itu amalan thariqat. Kalau amalan syariat ini limaslahatil jawari, limaslahatil jasad, untuk kemaslahatan anggota tubuh kita itu, ya bagaimana supaya mata ini sehat, jangan memandang yang dilarang oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan. Bagaimana supaya perut ini bagus, jangan makanan yang dilarang, jangan minum khamar gitu ya, arak, itu pedoman itu. Nah, bagaimana supaya hati ini bersih, tidak mengidap penyakit. Apa penyakit hati itu? Sombong, riya, kemudian takabur, apalagi wujub, merasa diri hebat ya, dan kikir, itu penyakit hati. Makanya untuk membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tidak terpuji itu,
itulah dengan ilmu akhlak tasawuf. Ya. Kenapa? Ilmu akhlak tasawuf itu membicarakan mana sifat-sifat terpuji, al-akhlakul mahmudah, jujur, pemurah, ramah, kemudian rendah hati, gitu ya, itu diantaranya yang baik-baik. Nah, bagaimana melestarikan atau mengisi hati kita ini dengan sifat-sifat terpuji, serta bagaimana membersihkan hati kita ini dari sifat-sifat tidak terpuji, iri, dengki, sombong, kikir, merasa pintar sendiri, ujub, itu sifat tidak terpuji. Nah, sifat tidak terpuji ini akan menghabiskan pahala amal syariat tadi kalau tidak dibersihkan. Makanya dia satu paket ya. Amalan syariat saja tanpa amalan thariqat itu seperti jasad tidak punya ruh. Jadi ruhnya itu di amalan thariqat ini, masalah hati ini. Karena itu amalan thariqat ini ada 3 langkah ya. Pertama itu ikhlas. Kedua sidik, jujur. Ketiga ikhlas, jujur. Yang keempat, yang ketiga itu tumakninah, tenang. Ikhlas ini ada 3 tingkatan tuh. Ikhlas yang pertama itu ikhlasul awam. Ikhlasul awam ini dia beribadah itu karena Allah, memang karena Allah, tapi ada minta pahala, minta hasil. Ya misalnya kalau sholat, oh itu bakal masuk surga, gitu ya. Kalau puasa itu dikelompokkan Allah ke takwa, gitu. Jadi ada harapan-harapan itu. Ingin masuk surga, ingin jauh dari neraka, dan ingin hidup sejahtera. Karena takwa itu kan balasannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak diduga. Nah ini sah-sah saja, cuman tingkatan awam itu, ya baru beramal kalau bakal ada hasil. Nah kayak begitulah. Nah ini awam. Kita ini nih, kan kita bilang Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon Engkau masukkan kami ke surga dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Itu kita ini awam itu. Nah, yang ikhlasul khawas itu dia lebih mengutamakan tadi itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Diutamakannya ibadah karena Allah. Urusan rezeki itu urusan Allah. Allah memerintahkan kita ibadah, rezeki disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana misalnya yang memerlukan biaya? Salat. Perlu pakaian enggak? Perlu. Nah, untuk beli pakaian itu sudah disiapkan Allah. Kalau kita kembali kepada hadis sahih itu, ketika usia kandungan ibu kita ini 4 bulan 10 hari, kata Rasulullah SAW, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh yang sudah disiapkan Allah itu ditiupkan Allah. Hidup janin ini, bergerak 4 bulan 10 hari. Lalu Allah menuliskan takdirnya di Lauhil Mahfuz itu. Ajalnya, ajal kita ini sudah diukur Allah, sudah ditentukan Allah. Ada ketua masjid yang mati waktu sujud sholat tarawih, ada ya? Sudah ditentukan Allah. Sudah ajal, rezekinya sudah diukur Allah. Kata Rasulullah SAW, seseorang tidak akan mati sebelum rezekinya jatahnya habis. Artinya sudah dijatai Allah, gitu ya. Kemudian bahagia atau celaka dia, surga atau neraka, sudah ditulis oleh Allah.
Cuman kata ahli tauhid, yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu takdir. Takdir. Apa yang terjadi pada diri kita di muka bumi ini kodo. Kodo itu ada kodo mubrom, ada kodo mu'allaq. Kodo mubrom itu apa yang terjadi pada diri kita di dunia ini tidak bergeser dari yang sudah tertulis. Mana contohnya? Kita lahir di Palembang, ya, dari ibu kita nama A, bapak kita B, itu mubrom itu. Ada yang lahir di dusun, dari bapak C, mamanya D, itu mubrom tuh. Selain itu ada mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung. Tergantung apa tuh? Upaya, usaha, ikhtiar dan doa. Karena kata Rasulullah SAW, la yazidul umuri illal birru. Tidak akan bisa bertambah panjang usia itu kecuali banyak melakukan kebaikan. Wala yuradul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Wa anna rajula la yuhramu rizqa bi hati-hati ya'maluha. Dan seseorang itu terhalang rezekinya karena banyak melakukan dosa. No. Artinya ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar. Makanya Rasul memberikan jalan keluar tuh bagi yang buntu-buntu itu, yang banyak utang itu. Apa jalan keluarnya? Salat Jumat itu setelah salam ke kanan, salam ke kiri, ini dipraktekkan dalam Masjid Agung itu. Sab'an, Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Niscaya dosa-dosamu dibersihkan oleh Allah SWT. Bersih dosa. Tadi kan wa anna rajula la yuhramu rizqa bi hati-hati ya'maluha. Seseorang itu terhalang rezekinya karena banyak dosa. Nah ini bersih dosa. Sesudah Jumat itu, lalu dituntun Rasul doanya apa? Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnini bihalalika an haramika bi ta'atika an maksiatika bi fadlika aman siwak. Inti doa itu, ya Allah, kayakanlah aku dengan yang halal supaya aku tidak berhajat kepada yang haram. Ya Allah, taatkanlah aku supaya aku tidak bermaksiat. Kalau ini kalian dawamkan, kata Rasulullah SAW, niscaya walaupun hutangmu sebesar bukit Uhud akan dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mu'allaq ini, ya namanya. Apa bisa? Bisa. Dalam surah Ar-Ra'd itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapuskan yang sudah tertulis itu dengan kehendaknya. Wa yusbit, dan juga bisa memantapkannya. Jadi doa itu, kalau doa itu sesuai dengan takdir Allah, berubah, ya. Tapi tidak akan berubah kalau doa itu tidak sesuai dengan takdir Allah juga. Karena segala sesuatunya itu takdir Allah. Kita berdoa itu juga dikehendaki oleh Allah. Ada yang tidak mau berdoa, ya kan? Apalagi sekarang banyak itu yang tidak mau berdoa lagi. Secara demonstratif, sholat berjamaah, dia nak di belakang imam nian itu. Ketika imam berdoa, bangkit dia, berlari. Jadi itu demonstratif, sambil menoleh. Perasaannya Buyan Galo yang nadakan tangan ini. Aku dewek yang pintar, yang tidak galak berdoa. Itu gejalanya seperti itu, ya. Nah, jadi itu yang tidak memahami. Nah, jadi bagi yang yang ikhlasul khawas ini utamanya ibadah. Karena rezeki sudah ditetapkan Allah. Kan rezeki itu ada tajrid, ada asbab. Ada asbab itu dia berusaha. Kadang berusaha ini siang kemalaman, malam kesiangan, ibadah terlewat. Nah ini yang keliru ini. Nah yang ikhlasul khawas ini utamanya ibadah. Jadi porsi waktu itu lebih banyak porsi ibadah. Dia bekerja berusaha sekedarnya saja. Tapi rezekinya dijamin oleh Allah SWT.
Ini yang kedua ini, ikhlasul khawas ini. Ya. Karena rezeki itu ada tajrid, ada asbab. Yang asbab ini itu tadi, banyaklah waktu mencari, berusaha daripada ibadah. Tapi yang tajrid ini sedikit saja berdatangan rezeki itu. Nah, Allah contohkan dengan cicaknya. Cicak itu mantap di dinding. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi yang datang itu rezeki. Itu iktibar itu. Ada lagi gagak. Tahu burung gagak? Yang hitam itu. Begitu netas anaknya itu tidak punya bulu. Karena itu mak gagak ini merasa bukan anaknya, dibiarkannya, tidak galak ngenjuknya makan. Nah, Allah maha bijak. Sebelum berbulu itu keluar cairan-cairan dari anak tubuh anak gagak ini. Cairan-cairannya memancing serangga, berdatangan serangga. Itulah yang dilahapnya, dimakannya. Itu tajrid itu. Datang rezeki itu. Lama-lama berbulu. Setelah berbulu, cairan tidak keluar lagi. Mak gagak lah ngakui ini anaknya, dinjuknya makan oleh emaknya. Subhanallah, bijak Allah. Nah, jadi yang kedua ini, urusan surga, urusan neraka, urusan rezeki itu urusan Allah. Yang saya utamakan itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Turut itu gitu. Yakin dia soal rezeki. Ya. Nah, ikhlas ketiga ini khawasul khawas, lebih tinggi lagi. Dia beribadah itu bukan takut di neraka, bukan nak masuk surga, bukan kepengen rezeki, tapi dia ingin ridho Allah. Itu fokusnya itu. Sebab Allah ridho kalau menurut apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ini sudah tingkatan-tingkatan wali ini. Ya, seperti Rabi'atul Adawiyah ya Allah, kalau aku beribadah ingin masuk surga, jauhkan surga itu dari aku. Kalau aku beribadah ini takut di neraka, bakarlah jasadku di neraka ya Allah. Tapi kalau aku beribadah karena ingin meraih ridhomu, cintamu, bukalah pintu mahabbahmu kepadaku. Sanggup tak ngomong mak itu gitu. Belum bacanya ya. Nah, ini sudah tinggi ini. Jadi semata-mata ibadah. Nah, makanya ruh ibadah kita ini ada pada amalan thariqat, hati, ikhlas. Ikhlas itu menjadi ruh dari amal ibadah kita. Kalau tidak ikhlas, nah apa lawannya? Riya. Riya itu ingin dipuji orang, habis pahala ibadahnya. Kalau terbersih, dia ingin dikatakan hebat, populer gitu ya, minta sorot terus. Nah, jadi hati-hati. Riya itu syirik kecil. Yang aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW, sepeninggalku kelak kalian ini terpengaruh oleh syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu ya Rasul? Riya, ingin dipuji orang. Jadi kan Mu'az bin Jabal itu dinasihati Rasul, perhatikan ini Mu'az, ya, diantaranya riya ini ya. Kalau ada riya ini, ketika amalmu mau diangkat ke hadirat Allah SWT, malaikat penjaga pintu itu menolaknya, tidak bisa diangkat. Amal anak Adam ini pukulkan ke wajahnya dan ke punggungnya, karena dia beramal ini riya, ingin dipuji orang, ingin popularitas. Nah ini, nah penyakit ini. Jadi cara membersihkannya itu melalui amalan thariqat ini. Jadi amal thariqat pertama tuh ikhlas, kedua tuh sidik ya. Sidik ini jujur. Nah, kita ini dilatih puasa ini jujur. Karena tidak ada yang tahu bapak puasa apa tidaknya. Ibu di rumah tidak tahu bapak puasa. Bapak iya sekarang di Masjid Agung. Pagi tadi ke pasar 16 ini.
Ada tabir di situ, bubur kacang hijau campur ketan hitam. Nengok kiri kanan, tak kata yang kenal masuk. Habis semangkok. Ya, sudah habis semangkok, balik kaget. Melesu-lesu. Kata ibu puasa nian dia nih. Padahal habis semangkok aja. Yang tahu cuma bapak dengan Allah. Nah ini perlu jujur itu. Maka jujur itu sangat diagungkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab belusukan ya, memeriksa rakyatnya di malam hari, jalan kaki. Kota Madinah itu di masa itu sebesar Masjid Nabawi sekarang, 16 hektar. Di masa Rasul begitu. Tapi capek juga berjalan kaki. Diiringi oleh asistennya. Karena capek bersandar di sebuah tembok rumah. Dari dalam rumah itu kedengaran dialog uminya dengan anak perempuannya. Kata uminya, nak, susu yang akan dijual besok itu campuri baik dengan air putih supaya banyak. Kata maknya, umi, kata anak perempuannya itu, dilarang khalifah, sanksinya berat. Sudahlah, khalifah tak tahu juga, kata maknya. Ada yang tahu umi, siapa? Allah. Nah ini muraqabah namanya, merasa diawasi Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana kamu berada. Didengar oleh Umar bin Khattab dialog ini. Kata Umar bin Khattab pada asistennya, coba kau tandoi tembok rumah ini, besok cari siapa penghuninya nih. Ditandoi, dicari besoknya, ternyata janda, suaminya sudah lama meninggal. Anak perempuannya ini bekas budak pelayan. Enggak ya. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab selaku khalifah. Lalu kata khalifah ini, dikumpulkannya anak-anaknya. Siapa yang lanak nikah? Nunjuk galau kepengen nikah. Kata Umar bin Khattab, kau Hasim yang paling tua. Jangan melangkah-langkah. Itu mulanya tak boleh melangkah itu kan. Dari Umar bin Khattab. Mau jugalah Hasim menikahi bekas budak. Tak nyago gengsi, anak presiden menikahi bekas pembantu. Mau dia yang jujur itu. Dapatlah anak perempuan. Tumbuh dewasa, cantik. Anak perempuan dari Hasim ini dinikahi oleh Abdul Aziz. Dapatlah anak yang dinamakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz jujur karena umminya jujur, nyainya juga jujur. Nah makanya rumus supaya ada anak jujur, istri itu harus soleha. Dalilnya apa? Nabi Nuh itu 950 tahun umurnya ya, 2 kali menikah. Menikah pertama dengan Suproh, wanita soleha. Anaknya jadi nabi, jadi rasul, jadi ulama. 6 anak. Nikah kedua dengan wanita cantik, seksi, tapi tidak soleha. Anaknya jadi apa? Kan'an yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Menggelepar-gelepar di banjir bah itu. Kata Nabi Nuh, sini nak, naik perahu ini. Tidak. Dengan ayahnya sendiri durhaka. Yang sikonya jadi Raja Namrud yang makar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah jadi begitu. Walaupun Nabi kalau istrinya tidak soleha, anaknya tidak jadi soleh. Nabi Yakub itulah 2 kali menikah. Nikah pertama anaknya 11 tidak soleha, istrinya yang pertama itu. Makanya yang 11 itu iri, dengki. Nabi Yusuf masih kecil dimasukkannya ke sumur, nak dibunuhnya. Nah menikah kedua dengan wanita soleha, itulah anaknya Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Ya gitu. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dalam tempo 2,5 tahun menjadi khalifah, mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Payah nak menunjukkan zakat ke siapa, mengeluarkan zakat galau, berkat jujur. Nah ini kita kepengen pemimpin yang jujur. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, jangan kecil hati. Setiap 100 tahun Allah menampilkan pembaharu. Jadi kalau pembaharu Indonesia ini 1145, Soekarno, Hatta, Natsir, ya, Hamka, 1145, 100 tahun kemudian 2045. Ini 2024, berapa tahun lagi?
Insya Allah kita dekati lagi di sini ya. 2045 itu akan tampil pemimpin-pemimpin yang jujur. Pengen enggak pemimpin yang jujur? Pengen. Jangan nyogok. Ini nak pemilu ya. Kalau nyogok, nah apa kata Nabi Muhammad SAW ketika Abdullah ibnu Samurah minta jabatan dengan Rasul. Ya Abdullah ibnu Samurah la tas'alil imarah in utitaha an mas'alatin uinta ilaiha ukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alatin uinta ilaiha. Hai Abdullah ibnu Samurah, jangan kau minta-minta jabatan. Kalau engkau minta-minta jabatan, Allah berlepas diri darimu. Tapi kalau engkau tidak minta, diberi amanah, Allah menolongmu. Nah, tanda minta-minta itu yang nyogok-nyogok itu. Pasang gambar. Banyak sekarang ini gambar-gambar itu. Kaget, ada yang nyogok itu. Serangan Fajar, besok pemilu, Fajarnya subuh besok itu datang. Bawa kantong, bawa duit segala macam, minta pilih. Itu minta-minta jabatan. Makanya Allah berlepas diri, banyak kepala daerah yang masuk penjara. Ada yang suami istri gitu ya. Itu karena Allah berlepas diri, karena minta-minta nyogok-nyogok itu. Jadi berhentilah nyogok. Ar-rasi wal murtasi finnar, kata Rasulullah SAW. Yang nyogok dan yang disogok di neraka. Nah, itu kalau kita mengkaji hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi ikhlas itu otaknya, ruhnya ibadah. Udah ikhlas, jujur ya, jujur ini itu buah dari ikhlas. Kalau udah ikhlas itu karya. Nah, ingin hebat, ingin terpuji, nyogok laju. Nah, itu karena malu kalau tidak terpilih. Aduh, yang lah nyogok banyak tidak terpilih, jadi gila. Keluar celana pendek, baju kaos kutang, stres, ya. Nah ini karena tidak jujur itu tadi. Lalu yang ketiga itu tumanina. Kalau sudah menyebut nama Allah, berserah diri kepada Allah, tenang, tenang, ya. Karena Allah dijadikan sahabat. Allahumma antas sahibu fis safar. Engkau sahabat kami dalam perjalanan. Tenang. Naik pesawat 9 jam tuh rasa di ujung rambut ini nyawa, tapi karena menyebut nama Allah tenang. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, jadi sangat penting amalan thariqat ini ruh dari ibadah kita. Nah, itu dalam proses ya, amalan syariat, amalan thariqat, dan nanti baru amalan hakikat. Karena itu kita himbau, suka-sukalah ke Masjid Agung ini. Setiap sesudah sholat fardu di hari-hari biasa ada pelajarannya, lengkap pelajarannya. Jadi tidak salah lagi pengurus Masjid Agung menyiapkan fasilitas itu. Nah, bukan pula salah bapak-bapak tidak galak datang itu, karena dipengaruhi oleh yang tadi itu, ikhlas tadi. Ada yang ikhlas awam, mengutamakan mencari duit, siang kemalaman, malam kesiangan. Nah, hendaknya kita robah ya, ningkat sedikit lah. Ikhlasul khawas itu lebih banyak porsi ibadah. Menghadiri ini lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat ini. Ini majelis ilmu ini Raudatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Jadi nilainya tinggi sekali. Cuman nak puasa ya, kalau tidak puasa hangus ya amal-amal. Jadi sampai di sini dulu kajian kita. Silakan kalau ada yang nak ditanyakan. Get mic. Hah? Ya. Apa yang ditanyakan? Pakai mic. Iya Pak Ustadz, ini biar orang dengar semua sedunia. Logat saya berubah.
jadi logat Jawa. Ya. Saya orang Rejang, saya lahir di Bengkulu dulu di Murah Aman. Dari anak Manisa, sudah itu dari kecil diurus Sumarlan. Bapak yang ngurus saya. Saya memang jarang sholat, tapi saya pernah tahajud, sholat tobat saya sama Allah. Saya minta ampun sama Allah. Saya dikasih korma di sini baru-baru ini. Sudah saya makan semua. Saya nggak ngerti Pak, tapi kata Allah, gue jadi titisan Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya apa? Enggak, apa? Nanti saya disiksa lagi enggak Pak? Tadi malam saya 3 hari Pak, nggak bisa tidur. Iya. 3 hari 3 malam. Iya, ya, sudah saya pahami ya. Iya, Silakan, katanya silakan diiringi sama Allah saya. Silakan duduk. Saya bakal jadi kaya kata Allah. Ya. Roh saya sudah ditiup Pak. Ya, kita dapat pahami ya bahwa Bapak ini mengaku berdosa, tidak sholat ya, diampuni Allah enggak kalau bertobat, insya Allah diampuni Allah. Tapi tobat itu begini, mengetahui apa yang kita lakukan itu salah menurut pandangan Allah, karena itu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu menyesal, tidak akan mengulanginya lagi, lalu diiringi dengan amal-amal soleh. Jadi kalau tadi tidak sholat, nah sekarang sholat, ya. Jadi dengan menyadari kesalahan itu, sholat-sholat yang ditinggalkan itu masih wajib diqodho, ya. Ya, dengarkan dulu. Jadi kalau tidak sholat zuhur, nah sholat zuhur itu diqodho. Niatnya aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat, qodho karena Allah 4 rakaat ya. Kapan saja mengqodho itu boleh, tidak harus zuhur waktu zuhur, asar waktu asar, enggak. Karena Nabi Muhammad SAW pernah waktu perang Khandaq tidak sempat sholat zuhur, tidak sempat sholat asar, tidak sempat sholat maghrib, menjelang tengah malam baru usai gempuran musuh, barulah qodho sholat zuhur pada waktu isya, sholat asar pada waktu isya, sholat maghrib pada waktu isya, lalu sholat isya masih pada waktunya. Jadi begitu Pak ya. Mudah-mudahan diterima Allah. Sebesar apapun dosa, kalau menyesali dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi, lalu memohon ampun dan bertaubat, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Ya, dapat ya. Silakan yang lain. Baik, bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan perkenalkan nama dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ustadz. Saya Trisi Swadi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang terkait dengan fidyah Pak Ustadz. Apakah ketika ada orang tua kita yang sudah sepuh harus membayar fidyah itu karena tidak kesanggupannya menjalankan ibadah puasa? Bagaimana aturannya membayarnya Pak Ustadz? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi? Karena sepuh tadi Pak Ustadz. Ketidaksanggupan. Karena sepuh, sering sakit Pak Ustadz. Oh, sakit ya. Terima kasih Pak Ustadz. Itu saja. Assalamualaikum. Bagi yang sakit tapi sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa, setelah sembuh mengqodho. Tapi kalau sakit kronis yang berkepanjangan, ya tidak menurut dugaan dokter payah sembuhnya, maka dia membayar fidyah. Ya, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin 1 mud. 1 mud itu lebih kurang 7 atau 8 ons. Makanya di Masjid Agung ini sudah dibakukan 1 kilo. Ya. Jadi 1 hari puasa 1 kilo beras.
Jadi kalau dianalogkan dengan zakat fitrah kurma atau gandum di masa Rasul, kurma itu siap saji ya. Kurma itu siap saji. Tapi gandum perlu dimasak dulu. Maka dikiaskan dengan gandum beras. Beras 1 kilo untuk makan 1 hari. Tapi akan lebih afdol kalau juga ditambah dengan lauk pauknya gitu, seadanya gitu. Jadi setiap 1 hari tidak puasa membayar fidyah 1 kilogram beras. Kalau sakitnya sakit menaun ya, sakit yang tidak sembuh-sembuh, sulit sembuhnya. Tapi kalau diharapkan sembuhnya tidak usah fidyah. Nanti ketika sembuh dia qadha. Ya, gitu. Paham ya yang bertanya tadi? Bisa dipahami? Ya. Bagi yang menyusui atau hamil, takut khawatir dirinya dengan anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya sakit, maka dia wajib qadha dan fidyah dalam jumhur ulama gitu ya. Menurut jumhur ulama qadha dan fidyah juga dia. Tapi ada pendapat yang menyendiri dari Ibnu Abbas disamakan dengan wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi orang yang sudah tua renta, tidak sanggup puasa lagi, itu cukup fidyah saja, tidak qadha. Nah, Ibnu Abbas menyamakan ini dengan yang hamil dan menyusui. Kalau takut dirinya dan anak-anaknya menjadi cedera, menjadi sakit, maka dia fidyah saja. Itu Ibnu Abbas ya. Tapi jumhur ulama itu mewajibkan qadha dan fidyah. Gitu. Ada lagi? Itu ada. Nah, silakan. Gilir ya. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nama aku Roni, Pak. Ustaz, aku ingin bertanya, kalau aku salah mohon ampun kepada Allah. Sebab di tempat kami itu banyak perumahan, banyak musola, banyak masjid. Sedangkan saya ini kan bekerja berat lah, maksudnya kan. Jadi setelah subuh itu ingin tidur kan. Jadi kadang-kadang ya banyak yang tadarusan. Begitu raminya Ustaz. Kadang-kadang ngoceh dewek dan diri deh. Ya Allah ibu ini apakah sudah selesaikanlah tamatnya masa hatamannya kan? Ada yang nyambung lagi. Jadi tidur itu seperti terganggu. Padahal sebenarnya kalau maaf ya, kalau orang yang ngajinya enak juga berasa dengarnya Ustaz. Ya kalau jangan namanya mau belajar kan jadi mana dengarnya itu Ustaz. Jadi itulah pertanyaan saya. Apakah saya berdosa mendengar itu Ustaz? Jadi membaca ayat Al-Quran, zikir itu jangan sampai mengganggu lingkungan sekitar ya. Jadi dalam konteks tadarus di bulan Ramadan ini kalau sudah pukul 10 itu suara dalam baik, tidak usah suara luar ya. Kalau di bawah jam 10 bolehlah untuk siar gitu. Tapi kalau dalam 10 itu apalagi ibu-ibu nak cepat tidur, kaget nak cepat masak sahur dia itu. Kalau bapak ini masih ngorok, ibu lah ke dapur. Nah, jadi itu kita perhatikan. Saya selalu memberi bimbingan di masjid-masjid. Tadarus itu bagus, tapi kalau jam 10 ke pucuk, mulailah mic itu suara dalam baik. Jadi di setel ya. Nah, jangan suara luar. Kalau sebelum jam 10 bolehlah suara luar untuk siar. Siar ya. 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 Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Pak Jamaah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya masalah fikih Pak Ustaz. Bolehkah kalau sholat witir itu dilakukan 2 kali? Artinya pas tarawih kita witir, terus tahajud kita juga witir, atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Jadi soal witir ini, kalau Abu Bakar As-Siddiq sebelum tidur sudah witir ya.
Lalu kaget kalau terbangun seperti akhir malam, beliau sholat genap baik. Tidak ditutup dengan witir lagi karena sudah witir. La witron fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Apa komentar Rasul? Engkau sangat hati-hati Abu Bakar, takut tidak terbangun, ya. Kata Umar bin Khattab, aku tidak witir sebelum tidur. Aku tidur dulu. Kaget setelah bangun, aku sholat genap, baru kututup dengan witir. Karena kata Rasulullah SAW, jadikanlah witir kamu itu penutup sholat malam kamu. Engkau, kata Rasul, percaya dirimu tinggi akan terbangun. Jadi begitu benar galau. Nah, witir ini ada 21, ada 3 sekaligus, ya. Karena kata Rasulullah SAW, apabila khawatir mepet subuh, tutuplah dengan witir 1 rakaat. Itu sumbernya ada 1, ada 2 itu. Kalau kita timbang-timbang, yang banyak pahalanya yang mana? Banyak pahala yang 21. Karena takbiratul ihramnya 2 kali, salam ke kanannya 2 kali, tahiyat akhirnya 2 kali. Mau juang Palembang tuh banyak gawe banyak loka, kan gitu ya. Ada sumbernya semboyan Palembang itu. Apa namanya itu? Man aktaru fi'lan fakot aktaru padlan. Siapa yang banyak gawe banyak kelebihannya. Itu banyak gawe banyak loka itu. Jadi banyak gawe yang 21 dari yang 3 sekaligus, ya. Takbiratul ihramnya kan 2 kali. Doa iftitahnya 2 kali. Kemudian tahiyatnya 2 kali. Kalau yang 3 sekaligus tanpa tahiyat awal, ya. Tahiyat akhir sekali. Salam ke kanannya yang rukun itu 2 kali. Kalau 21 itu. Nah, jadi gitu. Lalu cari untung-untungan, ya. Nah, jadi benar galau. Jadi yang 3 sekaligus benar, yang 21 juga benar. Yang witir sebelum tidur itu kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq, witir sesudah tidur itu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paham ya? Ya. Baik, kita cukupi sampai di sini pertanyaan dan kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Fadilatul Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Yakub MHI. Kami persilakan. Ya, sampai di sini mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Dzul Jalali wal Ikram ya Dzul Arsyil Majid ya Fa'alu lima yurid wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ij'alna ya Rabbi min ibadikal mutatahhirin al muttaqin al mukhlisin as sakirin waj'al qulubana quluban mutmainatan khashi'atan mutawaddi'atan wariqatan wa husu'an wa tadarruan ilaika wa imanan bi qudratika innaka sami'ud du'a. Salim qulubana min sifatil kibriya war riya wal ujbi was sum'a wal ghiba wa su'iz zanni wan namima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabta' alaina bima'rifatil ilmi wassahil lana abwaabal ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadilatul Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Yakub MHI yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan menjelang waktu berbuka nanti akan ada ceramah agama yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Sulaiman M. Nur MA